Halo Wida, perkenalkan nama saya Ignatius Dewimanyu, saya dari 11 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dalam membuat odading. Nah, saya juga akan menjelaskan bagaimana 4 faktor laju reaksi dapat berpengaruh dalam keberhasilan adonan odading supaya bisa mengembang dan matang lebih baik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan 4 faktor laju reaksinya. Yang pertama itu suhu. Fermentasi ragi bekerja paling cepat pada kondisi hangat. Suhu yang terlalu dingin bikin ragi tidak berkembang, sedangkan minyak dengan suhu stabil membuat odading mengembang dan matang merata ketika digoreng. Begitu konsentrasi. Konsentrasi bahan seperti ragi, gula, dan air sangat memengaruhi kecepatan fermentasi. Gula adalah sumber energi ragi. Jika kalau terlalu sedikit, fermentasi melambat, dan jika kalau kebanyakan, ragi justru melemah dan adonan jadi pekat. Berikutnya, los permukaan. Saat adonan dipotong-potong kecil, los permukaan meningkat sehingga panas minyak lebih mudah menjalar ke dalam adonan. Dan ini mempercepat pematangan dan membuat odading mengembang lebih baik. Yang terakhir itu katalis. Dalam proses ini berasal dari enzim dalam ragi, terutama zimase. Enzim ini mempercepat reaksi penguraian gula menjadi gas CO2 tanpa ikut berubah. Gas inilah yang membuat adonan odading mengembang. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan kaitan faktor laju reaksi dengan proses memasak odading. Pertama itu suhu. Peran suhu. Peran suhu itu air hangat membantu mengaktifkan ragi di tahap awal. Saat menggoreng, minyak harus dijaga pada suhu sedang. Jika terlalu panas, ini bisa bikin luar odading cepat gosong. Dan jika terlalu dingin, bikin odading menyerap minyak terlalu berlebihan. Peran konsentrasinya itu proporsi ragi, gula, tepung, dan cairan harus pas. Kelebihan ragi dapat membuat aroma kuat dan rasa getir, sedangkan kekurangan ragi membuat odading tidak mengembang. Konsentrasi gula yang tepat membuat fermentasi berjalan seimbang. Lalu peran los permukaannya itu, odading biasanya dipotong kecil sebelum digoreng. Potongan kecil ini meningkatkan los permukaan sehingga panas merata lebih cepat dan membantu adonan mengembang dan matang sempurna. Yang terakhir itu peran katalis. Peran ini, enzim ragi bertindak sebagai katalis alami yang mempercepat fermentasi. Tanpa katalis ini, proses pengembangan adonan akan jauh lebih lambat atau bahkan gagal. Enzim bekerja mempercepat pembentukan gas CO2 dari gula. Lalu yang ketiga, proses pembuatan odading. Pertama-tama, saya mencampurkan ragi, sedikit gula, dan air hangat. Untuk mengaktifkan raginya, setelah larutan ragi berbusa, saya mencampurkan dengan tepung, gula, garam, telur, dan margarin. Adonan kemudian saya aluni hingga lembut dan kalis. Setelah itu, adonan saya diamkan sekitar selama 1 jam sampai ukurannya mengembang 2 kali lipat. Berikutnya adonannya sudah mengembang, saya kempiskan lalu saya bentuk menjadi potongan kecil. Terakhir, saya goreng adonan di minyak bersuhu sedang dengan warna yang berubah coklat. Kemasan dan teksturnya terlihat mengembang. Lalu yang terakhir itu, hasil akhirnya adalah odading berhasil mengembang dengan baik, teksturnya lembut di dalam, sedikit crispy di luar, dan warnanya pun coklat kemasan. Untuk kendalanya, awalnya fermentasi berjalan lambat karena suhu ruangan agak sedikit dingin. Jadi saat penggorengan pun pencobaan pertama terlalu panas sehingga permukaannya dari odading itu cepat coklat. Nah, sementara bagian dalamnya belum matang. Jadi solusinya itu, saya memindahkan adonan ke tempat yang lebih hangat agar ragi bekerja optimal dan menurunkan suhu minyak saat menggoreng agar panas masuk lebih merata. Saya juga akan menjelaskan hubungan dengan faktor laju reaksi. Suhu hangat mempercepat fermentasi, konsentrasi bahan yang tepat menstabilkan adonan. Los permukaan kecil mempercepat pemanasan, dan enzim ragi sebagai katalis mempercepat pembentukan gas sehingga odading mengembang dengan baik. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan saya
Wida. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih.